kemudian kita bersihkan dari jibat juga, terus kita susun beberapa pohon tadi, kemudian kita keringkan dan dipotong-potong sesuai ukuran agar kita mudah untuk membuatnya menjadi sebuah kerajinan. Untuk kelapa jadul cukup dibersihkan dari serabutnya. Dan dibagi dari kelapa jadul ini kita beri warna dengan bisa pewarna pakaian, juga bisa pewarna makanan, juga bisa. Kemudian kita keringkan dan disimpan. Untuk biji-bijian hanya kita keringkan dan kita simpan di tempat yang kering. Pembuatan kerajinan dari PKK ini terdiri dari dua tipe, yaitu full body dan tidak full body. Untuk kerajinan yang kami buat ini akan saya jelaskan nanti di belakang. Kemudian ini merupakan alokasi dana dari PKK kami, dapat dilihat. Produk yang dihasilkan dari PKK ini diantaranya figura ini yang bermacam bentuk dari 2R sampai 10R. Kemudian tempat pensil, ukuran kotak dan tabung, tempat HP, sampai dan lain-lain, sampai tempat pensil juga ada. Sudah disebutkan ini tempat pensil, sampai pensil ya. Kemudian pemasarannya sendiri untuk 2 bulan produksi, kita melakukan pemasaran di daerah Sembarang, di toko sederhana atau beberapa dan di Tokyo. Sedangkan 2 bulan berikutnya kita sudah sampai ke pasar jualan. Dan kita juga mempunyai reseller yang menjualkan produk kita, dan reseller itu ada di daerah Bintan. Kita juga untuk meluaskan pasaran sampai luar negeri, kita juga membuat blog dengan alamat lamirnakraf.blogspot.com sesuai dengan merek dari produk kami, yaitu Lamirnakraf. Berikutnya, ini merupakan realisasi penjualan dari PKK kami. Bisa dilihat. Untuk penjualan bulan pertama 39 unit dan penjualan mencapai Rp447.750. Untuk bulan kedua 42 unit dengan penjualan Rp462.750. Dan untuk bulan ketiga penjualan mencapai 43 unit dengan penjualan Rp257.500. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa penjualan dari produk kita mengalami peningkatan. Berikutnya, ini merupakan tabel proyeksi penjualan. Untuk perhitungan BEP, di mana total fixed cost dibagi dengan satu main variabel cost per penjualan, sehingga dapat diketahui bahwa BEP kita dapat mencapai BEP pada saat penjualan Rp733.333. Nah, penjualan BEP ini kita beroleh di bulan kedua. Berikutnya, kendala yang kami hadapi selama ini yaitu pangsa pasar yang menginginkan produk beraneka ragam. Nah, dari ini kita membuat produk yang saya jelaskan tadi, yaitu yang full body dan tidak full body, karena untuk memenuhi minat dari pasar sendiri. Kemudian masa panen yang berbeda, karena tiap daerah kan berbeda, maka kita harus memiliki cara sendiri agar bahan baku yang kita peroleh itu bisa terpenuhi setiap saat. Pencarian pengajian berkualitas. Pengajian berkualitas yang tadi saya jelaskan yaitu padi ketan, bogor, dan mentik. Terus produk yang kami buat itu belum dikenalkan. Biasanya untuk produk souvenir kayak ini kan biasanya terbuat dari mungkin kertas bekas atau yang dari alam itu yang dibijian, dan kita membuat dari limbah tadi. Nah, untuk produk-produknya dapat akan saya jelaskan. Ini merupakan contoh figura yang full body, dan ini yang tidak full body, yang hanya dilapisi padi di bagian atas dan bawahnya saja dan di sekitarnya.
untuk ini undangan ini kami buat full pagi. Bisa dilihat ini biasa. Ini merupakan selang pensil yang full pagi juga. Yang full pagi. Dan yang ini tidak full pagi. Kami melihatnya dengan demikian. Dan untuk backgroundnya hanya cat warna putih saja. Nah, untuk bunga ini adalah contoh bunga yang full pagi yang kami buat sendiri. Mungkin agak kurang sip ini. Untuk ini contoh dari produk kami pensil hias. Nah, untuk pensil hias ini kami hanya memproduksinya tidak full pagi saja. Yang paginya hanya di sekitar sini bagian putihnya. Dan ini adalah contoh tempat itu yang full pagi. Dan ini tempat kado dari kreasikan dengan kardus kertas nakal. Gambarnya yang dihiasi bikin depannya ini saja, ada tampak menarik. Ini adalah tempat memo. Nah, tempat memo ini kami mengkreasikannya dengan biji-biji matahari dan gambarnya di bagian ini saja. Ini tempat HP. Tempat HP ini contoh yang tidak berbagi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami untuk selanjutnya. Terima kasih.